wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Samira Dumair, SE, MDus, PhD, AKCA, dan Bapak Muhammad Kotri Alfarus, SS Stat, M. Aktar, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul analisis perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi finansial distress studi perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, saya Devianti Sonada dengan NIM 23090150119 dari akuntansi S1 kelas B. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa kondisi ekonomi nasional maupun global itu tidak selalu stabil, ada masa naik dan juga ada masa turun. Ketidakpastian ini tentu memiliki dampak bagi kinerja perusahaan. Misalnya adanya fluktuasi harga, permintaan pasar, dan juga regulasi-regulasi baru yang muncul. Hal ini menuntut perusahaan untuk bisa berinovasi dan beradaptasi agar bisa bertahan di tengah persaingan yang ketat dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, kalaupun ada perusahaan yang tidak bisa beradaptasi atau bertahan terhadap kondisi ekonomi ini, tentu akan beresiko. Salah satu risiko yang paling besar itu terhadap keuangannya yang bisa terjadi krisis keuangan atau biasa disebut dengan financial distress. Financial distress dapat diartikan sebagai kondisi keuangan yang tidak stabil. Hal ini juga merupakan tahap awal dari kebangkrutan. Dampaknya tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada pemegang saham, kreditur, maupun stakeholder lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mendeteksi financial distress. Financial distress sendiri ini dapat dideteksi dengan menggunakan analisis rasio keuangan seperti leverage, likuiditas, dan juga probabilitas. Hal ini dibuktikan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan merupakan alat prediksi yang paling efektif dalam menilai kebangkrutan suatu perusahaan. Nah, dalam konteks Indonesia sendiri ini terdapat dua perusahaan yang memiliki dua sektor perusahaan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama itu sektor manufaktur dan pertambangan. Namun, walaupun keduanya sama-sama berkontribusi penting, tentu keduanya memiliki perbedaan karakteristik, misalnya dari jenis usaha ataupun juga karakteristik keuangan dan operasional. Misal, manufaktur itu lebih bergantung, lebih stabil karena dia berorientasi pada konsumsi, sedangkan pertambangan sendiri dia bergantung pada harga global yang fluktuatif dan juga modal investasi yang besar. Dari keuangan, perbedaannya itu misalnya manufaktur itu lebih menjaga rasio likuiditasnya agar produksinya tetap lancar. Tapi dari pertambangan, likuiditasnya itu rendah, tapi leverage-nya tinggi karena mereka membutuhkan modal yang lebih besar untuk melakukan eksplorasi. Sedangkan dari sisi probabilitas, manufaktur itu lebih cenderung stabil dibandingkan pertambangan karena bergantung pada harga global. Dari latar belakang tersebut muncullah fenomena seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, adanya risiko finansial distress, perbedaan karakteristik sektor manufaktur dan pertambangan. Dari fenomena ini muncullah beberapa isu bahwa finansial distress ini berpengaruh tidak hanya pada perusahaan, tapi bagi stakeholder lainnya, sehingga perlu untuk melakukan deteksi dini dengan itu manajemen bisa untuk membuat strategi dalam menyusun keuangan yang tepat. Hasil penelitian terdahulu juga masih tidak konsisten dan perlu perbandingan antara sektor terhadap sektor manufaktur dan pertambangan terhadap perbedaan karakteristiknya. Hal ini ditujukan dari penelitian dahulu yaitu Cahyani dan Nunggreni yang menunjukkan bahwa likuiditas itu tidak berpengaruh terhadap finansial distress pada perusahaan manufaktur, tapi
Probabilitas dan leverage itu berpengaruh pada kondisi finansial perusahaan manufaktur. Sedangkan dari peneliti Ardiani dan kawan-kawannya itu menunjukkan bahwa ROE itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kondisi finansial distress perusahaan manufaktur. Namun, cash ratio dan debt ratio dan DER itu tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan kondisi finansial perusahaan pertambangan. Nah, dengan demikian analisis rasio keuangan relevan untuk menghitung financial distress walaupun memiliki perbedaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk bisa membandingkan faktor-faktor perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress antara kedua sektor ini. Dan juga diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi akademis maupun juga praktisi. Dari penelitian ini sendiri, rumusan masalahnya apakah likuiditas, leverage, dan probabilitas itu berpengaruh pada financial distress. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan pengaruh faktor-faktor ini antara pertambangan dan juga manufaktur. Sehingga tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas, leverage, dan probabilitas terhadap financial distress, serta membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress di kedua sektor perusahaan ini. Nah, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis itu memperluas wawasan akademis tentang faktor-faktor finansial distress. Yang kedua, manfaat praktis bagi mahasiswa bisa agar mahasiswa bisa memahami perbedaan faktor antara kedua sektor tersebut ya. Bagi perusahaan sendiri sebagai identifikasi resiko keuangan sejak dini, bagi akademis sebagai referensi untuk melakukan penelitian lanjutan untuk investor sendiri yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam risiko investasinya. Baik, demikianlah presentasi saya terhadap proposal penelitian saya yang berjudul analisis perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress studi perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kurang dan lebihnya, sangat mohon maaf jika terdapat beberapa kekurangan ataupun juga kesalahan kata. Demikian presentasi saya. Saya Devianti Samada, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.